Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih at-tawadhu'u wa khidmatul ulama. Kemudian lagi mengenai adab atau tata cara seorang pelajar adalah bersifat tawadhu dan berkhidmat kepada ulama. Wa yanbaghi li talibil ilmi an la yadhulla nafsahu bit-tama'i wa yahtariza anit takabburi. Seyogianya atau sepantasnya semestinya bagi orang yang menuntut ilmu agama bahwa dia tidak menghinakan dirinya dengan bersifat tamak. Sifat tamak artinya sifat menghendaki yang ada pada orang lain. Sifat tamak juga termasuk adalah tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menuntut ilmu agama tidak patut bersikap atau bersifat tamak itu. Dan dia menjaga diri daripada bersifat takabur. Sifat takabur artinya adalah sifat merasa orang lain di bawah daripada diri sendiri. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayufliha. Tidak menuntut seseorang akan ini ilmu agama dengan kerajaan. Artinya kalau orang hendak menuntut ilmu agama ini mesti ditanggalkan kerajaan, ditanggalkan kepangkatan, ditinggalkan jabatan. Sehingga bila mana hadir di majelis ilmu itu kada ada lagi istilah pejabat, kada ada lagi istilah orang berpangkat, semuaan rata penuntut ilmu. Apabila orang-orang yang punya jabatan itu merasa bahwa dirinya masih seorang pejabat, kada akan bisa menuntut ilmu agama ini. Ujar Imam Syafi'i rahimahullah, tidak bisa menuntut seseorang akan ini ilmu bil mulki dengan kerajaan, dengan kekuasaan, wa izzin nafsi dan kemuliaan diri. Merasa diri mulia kada bisa nuntut ilmu. Fayufliha maka dia beruntung, kada bisa, kada akan beruntung artinya. Walakin tetapi man talabahu, siapa yang menuntut ilmu agama ini bizullin nafsi, dengan kehinaan dirinya, dengan kehinaan dirinya, wa dzikil aisy, dengan kesempitan penghidupannya, wa khidmatil ulama, dan berkhidmat kepada ulama, aflaha, dia akan beruntung. Orang-orang yang beruntung, yang berhasil menuntut ilmu agama itu adalah orang yang merasa dirinya itu hina. Orang-orang yang mau hidup dalam keadaan menderita. Orang-orang yang mau berbakti, berkhidmat kepada ulama. Nah itu adalah merupakan syarat untuk aflaha, untuk sukses. Jarang kita melihat ada anak-anak orang kaya yang berhasil menuntut agama. Jarang anak-anak orang kaya, anak-anak orang pengusaha besar berhasil untuk ilmu agama. Kenapa? Mereka itu kada tahan sakit. Tapi kalau kuitannya menurih, gawian, bahuma, nah itu anaknya mau jadi. Kenapa? Di rumah sakit lagi pada di sini.
Karena menuntut ilmu agama kadakawa dengan nyaman. Uring bagi pas angin, tilam nang kandal kadakawa. Walakin man talabahu bidzullin nafsi wa dzikil aisi wa khidmatil ulama aflah. Dia beruntung, kata Imam Syafi'i tadi. Qultu, aku mengata, ujar pengarang, wa fil athar an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala zalaltu taliban fa'azzaztu matluba. Aku hina waktu aku menuntut ilmu. Jadi Ibnu Abbas, waktu aku menuntut ilmu aku hina. Aku disuruh, aku diperintah, aku dilarang ini, dilarang itu. Aku kada boleh ke sana, kada boleh ke sini. Hina. Tapi fa'azzaztu matluba, akhirnya aku menjadi mulia dan dituntut orang, dicari orang, dihormati orang. Ada lagi perkataan mereka bahwa hina aku sebentar, mulia aku lama. Wa qad kana radhiyallahu anhu yadhhabu ila baiti Ubay bin Ka'b. Ibnu Abbas sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas itu dang sanak Abdullah, bapaknya Rasulullah. Abbas anak oleh Abdul Muttalib, Abdullah pun anak Abdul Muttalib. Abdullah beranak Nabi kita, Abbas beranak Abdullah, disebut Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini adalah beliau pergi ke rumahnya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab salah satu sahabat yang alim, terutama di bidang Al-Quran. Jadi Abdullah bin Abbas pergi ke rumah Ubay bin Ka'ab, fayajidu babahu taratan maftuha. Dia dapati pintu rumahnya Ubay bin Ka'ab kadang-kadang terbuka. Faya'zanu lahu, maka memberi izin bagi dia biddukhul, pada masuk sari'an segera. Kadang-kadang begitu sampai ke rumah Ubay bin Ka'ab, pintu terbuka, lawang kada bersunduk, masuk lakas. Wa taratan magluqa, kadang-kadang rumah Ubay bin Ka'ab terkunci, lawangnya betutup. Fayastahi ayyatruka alaihi albab. Ibnu Abbas merasa malu bahwa beliau mengatuk pintu atas rumahnya Ubay bin Ka'ab tadi. Supan mengatuk rumah perguruan, lawang bersunduk. Payam kusu, diam Ibnu Abbas di pelatar rumah Ubay bin Ka'ab. Hatta rubbama madha alaihi aktsarun nahar, sehingga kadang-kadang berlalu atas Ibnu Abbas kebanyakan siang. Artinya bilang sudah separuh hari, setengah hari duduk di pelatar rumahnya berkunci masih. Wa huwa Ibnu Abbas jalisun ala babid dar. Ibnu Abbas duduk di pintu rumahnya Ubay bin Ka'ab tadi. Warrihu tusipu alaihi turab, sedangkan angin meniup atas Ibnu Abbas akan debu. Angin kencang nah betiup debu. Ila ayyasira, sampai jadilah Ibnu Abbas la yu'rafu, kada dikenal, min kasratil gubar, karena banyaknya debu, alladzi 'aliqa bi badanihi wa thiyabih, yang bergantungan di badan dan pakaiannya. Sampai Ibnu Abbas awak sidin, baju sidin hibak lawan debu, karena bagiannya di pelatar angin betiup. Di pinandu orang hibak lawan debu, kayak debu awak. Fayakhruju Ubay radhiyallahu anhu, keluar si guru Ubay bin Ka'ab tadi. Fayarahu fi tilkal halah, dia lihat Ibnu Abbas pada ketika itu, pada keadaan seperti itu. Begitu si guru membuka lawang, nanti Ibnu Abbas di pelatar hibak awak lawan debu. Faya'dhumu alaih, maka keberatan Ubay atas Ibnu Abbas. Kenapa kamu pada mengantuk lawang? Kenapa kamu pesawat berdebu macam ini? Fayaqulu, berkata Ubay, lima la istazanta, kenapa engkau pada minta izin tadi bisa katok pang lawang? Fayataziru lahu bil haya minhu. Ibnu Abbas beralasan
bagi Ubay bin Ka'ab dengan malu daripada beliau itu. Kan hina kalau tuh duduk di pelatar nunggu bertang harianan, mana debu, mana macam-macam. Nah, orang menuntut ilmu harus macam itu. Intah. Wa waqa'a lahu ma'ahu anna Ubayyan radhiyallahu anhu arada ar-rukub yawma. Terjadi bagi Ibnu Abbas besertanya Ubay, bahwa Ubay radhiyallahu anhu hendak menunggang tunggangan satu hari. Hendak sepeda motor raja kita wah ini. Dahulu kuda atau himar, bagal. Begitu Ubay ini hendak naik ke tunggangan, fa'akhadha Ibnu Abbas birikabihi. Ibnu Abbas mengambil akan pelananya, hatta rakiba, sehingga dia naik ke tunggangan. Summa salamahu, kemudian dia berjalan beserta Ubay bin Ka'ab. Faqala, berkata Ubay, ma hadha ya Ibnu Abbas, apa ini hai Ibnu Abbas? Kenapa engkau mengambil akan pelana tungganganku? Kenapa engkau berjalan macam ini? Faqala, berkata Ibnu Abbas, hakaza umirna, seperti inilah kami disuruh, bita'zimi ulama'ina, menghormati ulama-ulama kami. Wa Ubayyun rakiban, Ubay bertunggangan, wa Ibnu Abbas masyian, itu berjalan Ibnu Abbas mengiringi. Bi'izai markubi Ubay, membetuli tunggangan Ubay. Falamma nazala Ubayyun, manakala turun si Ubay daripada tunggangannya, qabbala yad Ibni Abbas, mencium Ubay akan tangan Ibni Abbas. Faqala lahu, berkata Ibnu Abbas bagi Ubay, berkata Ibnu Abbas bagi Ubay, ma hadza, kenapa pian guru mencium tangan ulun? Faqala, ujar si guru, hakadza umirna, seperti ini kami disuruh, bita'zimi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam, dengan menghormati keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afadahul Habib al-Allamah Abdullah bin Husain Balfaqih kama fi Iqdil Yawaqid. Wa an Sufyan bin Uyainah rahimahullah qala qara'atul Qur'an wa ana ibnu 4 sinin. Aku membaca Al-Qur'an waktu umur 4 tahun. Sufyan bin Uyainah. Wa katabtul hadis, aku sudah menulis hadis, wa ana ibnu 7 sinin, aku umur 7 tahun. Walamma balagtu 15 sanatan, manakala aku sampai umur 15 tahun, qala li abi, berkata bagiku abahku, ya bunayya, hai anakku, qadin kata'at anka syara'i'us siba, sudah habis daripada engkau syariat kanak-kanak. Kan sudah balik umur 15 tahun, sudah balik. Nah sekarang ikam sudah habis hukum kanak-kanak. Fakhtalit bil khair, bercampurlah kamu, bergaullah kamu dengan kebaikan. Takun min ahli, niscaya engkau jadi orang baik. Wa'lam, ketahuilah ya anakku, annahu la yus'ada bil ulama, bahwa tidak bisa beruntung dengan ulama, illa man ata'ahum, kecuali orang yang taat kepada mereka. Fa'atihum, taati mereka ulama, tus'ad, engkau beruntung. Wakhdumhum, berkhadamlah kamu kepada mereka, taktabis min ilmihim, niscaya engkau dapati daripada ilmu mereka. Kita lihat ulama-ulama, aulia-aulia yang top, aulia-aulia besar dalam sejarahnya dahulu kala, semuaan itu adalah, kebanyakannya mereka itu adalah merupakan budak daripada gurunya, pembantu daripada gurunya. Siapa kada kenal dengan Ma'ruf Al-Karhi, aulia Allah yang paling besar di masanya. Beliau pada waktu menuntut ilmu adalah merupakan khadam daripada gurunya Ali Ar-Ridha.
wakhdumhum taktabis min ilmihim. Faja'altu, jadilah aku, ujar Sufyan bin Uyainah, amilu, condong ila wasiyati abi, kepada wasiat abahku, wala a'dilu anha, dan aku tidak berpaling daripada wasiat abahku itu. Intaha naqalahu Nawawi bi tahdzibihi. Wa min kalami Sayyidina al-Imam Ja'farin as-Sadiq radhiyallahu anhu, al-arba'un la yanbaghi lisyarif ayyanafa minha. Ada 4 hal tidak semestinya bagi seorang syarif yang mulia enggan daripada 4 perkara itu. Pertama, qiyamuhu min majlisihi li abi, berdiri dari tempat duduknya karena kedatangan orang tuanya. Bagaimanapun kita mulia, kalau orang tua kita datang kita berdiri, itu akan menurunkan kemuliaan kita. Yang kedua, wa khidmatuhu li dhaifi, berkhidmatnya dia bagi tamunya. Kayak apapun kita mulianya, kalau tamu datang disurungi banyu, disurungi wadai makanan, kita seorang menyurunginya umpamanya, kadang menurunkan derajat kita. Yang ketiga, wa qiyamuhu ala dabbatihi, mengurusnya dia atas tunggangannya, merawatnya dia atas tunggangannya. Yang keempat, wa khidmatuhu liman yata'allamu minhu, berkhidmatnya dia bagi orang yang dia belajar ilmu dari orang itu. Intaha, perkataan Ja'far as-Sadiq. Wa an Mujahidin rahimahullah ta'ala qala la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbirun, tidak bisa belajar ilmu agama orang yang pemalu, penyupan. Suruh menghafal kada hafal berdiri supan sampai sepulah adanya bisa. Penyupan nang kada baik supannya. Kada bisa belajar ilmu agama orang nang pemalu, penyupan. Wala mustakbirun, kada bisa belajar ilmu, kada dapat ilmu ya orang yang sombong. Qultu, ujar pengarang, li'annal mustahiyya, karena orang yang malu, pemalu, yamna'uhul haya anitafaqquh fiddin, mencegah akan dia oleh malu daripada mempaham pada agama, wasu'ali, dan menanyakan amma la ya'lam, daripada nang dia kada tahu. Ada hal-hal di kitab pelajaran nang kada dapat. Supan betakun, nah supan betakun kada dapat ilmu, penyupan betakun. Wal mutakabbiru, dan orang yang sombong, yamna'uhu kibruhu, mencegah akan dia oleh kesombongannya, anil istifadah, daripada mengambil faidah, wa ta'allumi, dan belajar, mimman huwa dunahu, daripada orang yang di bawahnya, bir rutbah, pada martabat. Orang nang kelas 3 umpamanya, Anda kada dapat, ada pembetakon lawan kelas 2 supan, seorang kelas 3, yang kelas 2 betakon lawan kelas 2 lah. Nah, itu kada mau dapat macam itu. Wala yakunul mar'u aliman, tidak bisa seseorang itu menjadi alim hatta ya'khudal ilma, sehingga dia mengambil ilmu, mimman huwa fauqahu, dari orang yang di atasnya, wa mimman huwa misluhu, dari orang yang sederajatnya, wa mimman huwa dunahu, dan daripada orang yang di bawahnya. Hanya mau jadi alim, baik orang itu tinggi pada seorang martabatnya, baik sama atau di bawah. Bila orang tahu seorang kada, ambil itu ilmu. Nah, kemudian selanjutnya iltimasul faidah haitsu kanat, mencari faidah dimanapun faidah itu berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الحبيب أحمد بن زين بن علوي الحبشي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وكان الشيخ تاج العارفين أبو الوفاء يوما يتكلم على الناس فوق الكرسي. Adalah Syekh Tajul Arifin Abul Wafa. Pada suatu hari beliau berceramah atas manusia duduk di atas kursi. Pada kala Syekh Abdul Qadir ila majlisihi, masuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ke majlisnya Abul Wafa tadi. Masuk ke situ, umpat duduk di majlis itu. Wa huwa yauma idin syab, beliau waktu itu masih muda. Abdul Qadir Al-Jilani masih muda. Awwala ma dakhala Baghdad, pertama-tama beliau masuk ke Baghdad. Begitu masuk Abdul Qadir, faqata asy-Syekh Abul Wafa kalamahu, memotong Abul Wafa ceramahnya. Syekh Abul Wafa orang besar. Begitu masuk pemuda tadi, Abdul Qadir Jilani masuk, berhenti ceramah. Wa amara bi ikhraj Syekh Abdul Qadir, beliau menyuruh dengan mengeluarkan Syekh Abdul Qadir. Jadi hanya masuk tadi siapa pemuda itu suruh keluar. Jadi Syekh Abdul Wafa, pemuda yang masuk tadi suruh keluar. Pak ukhrija, dikeluarkan orang Abdul Qadir Al-Jilani. Fatakallama, ceramah lagi sedikit. Ceramah pula. Padahal Syekh Abdul Qadir masuk pulang, Abdul Qadir orang ceramah dengarkan naik pulang. Wa amara bi ikhraji saniyan, suruh sisin keluar. Ini pemuda jam keluar. Begitu keluar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disuruh keluar, ceramah pulang si guru tadi. Summa dakhala, masuk pulang Abdul Qadir Jilani. Fa'tanakahu Syekh Tajul Arifin, memeluk akan Abdul Qadir oleh tuan guru itu, Tajul Arifin Abul Wafa tadi. Sidin peluk pemuda yang bernama Abdul Qadir tadi. Wa qabbala baina ainaihi, sidin kecup di antara dua matanya. Wa qala, berkata tuan guru tadi lawan jamaah, qumu, berdirian semuaan, li waliyillah, bagi ini wali Allah, ya ahla Baghdad, hai penduduk Baghdad. Ma aradtu ihanatahu, tidaklah aku bermaksud menghinakannya, menyuruh keluar tadi. Bal, tetapi li ta'rifu, agar kamu kenal akan dia. Summa qala, kemudian berkata Abul Wafa tadi, ya Abdul Qadir, al waktu al-an lana, ini waktu sekarang masih milik kami. Artinya ikam belum timbul lagi saat ini masih ampun kami waktu ini. Fayasiru laka kullu dikin yasihu wa yaskutu, jadilah bagi engkau tiap-tiap ayam jantan itu berteriak, berkukuk dan berdiam. Illa dikaka, kecuali ayam jantan engkau, fa innahu yasihu, maka dia berkukuk ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Artinya kalau tokoh-tokoh yang lain dia berkukuk, diam, habis kisahnya, enggak ada lagi. Tapi kalau engkau sampai hari kiamat. Artinya nama engkau, sejarah engkau, manakib engkau akan dibaca orang sampai hari kiamat. Ujar Tajul Arifin Syekh Abul Wafa ini. Wa a'tahu sajadatahu wa qamisahu, memberikan Syekh Abul Wafa kepada Abdul Qadir sajadahnya. Sajadah diunjuk oleh Syekh Abdul Qadir. Wa qamisahu, gamis diunjuk. Wa misbahatahu, tasbih diunjuk. Wa qas'atahu, piring besar diunjuk. Wa ukkazatahu, tungkatnya pun diserahkan kepada Abdul Qadir.
Wa qila lahu, dan dikata orang bagi Syekh Abdul Wafa, khuz alaihil ahda, ambil atasnya perjanjian. Menjadi orang, artinya bahasa kitanya, ajari dia tariqah. Faqala, ujar Syekh Abdul Wafa, ala jabinihi da'il makhzumi, yakni Aba Sa'id al-Mubarak ibni Ali. Atas dahinya ini Abdul Qadir ada panggilan al-Makhzumi, yakni maksudnya Aba Sa'id al-Mubarak bin Ali. Artinya Ujizidin ini orang adalah murid daripada Abu Sa'id al-Mubarak bin Ali al-Makhzumi. Summa qala, kemudian berkata Abul Wafa tadi, ya Abdul Qadir, laka waktun, bagi engkau bagi engkau ada satu waktu. Fa idza jaa, bila datang itu waktu, uzkur hadhihi syaibah, sebut, ingatlah akan ini keadaan mudamu. Kayaknya ikam top, kayaknya engkau hebat, ingat ikam waktu muda ini. Wa masik ala karimatihi, dan bergantunglah engkau atas kemurahannya. Wa kanat subhatuhu, adalah tasbihnya Syekh Abdul Wafa yang diberikan kepada Abdul Qadir Jailani tadi. Idza wada'aha Syekh Abdul Qadir, bila meletakkan akan tasbih itu oleh Syekh Abdul Qadir alal ardi, di lantai, taduru habbatan habbah, dia berputar seorangannya. Tasbih yang diunjuk oleh Abdul Wafa tadi kepada Abdul Qadir dipakai oleh Abdul Qadir Jailani. Bila sirin andak di lantai, berputar seorangan tasbih itu inya. Wa akhadhaha, dan mengambil akan tasbih itu ba'dahu, sesudah Abdul Qadir, Asy-Syaikh Ali ibnul Hiti, summa Syekh Muhammad ibnu Qaid. Wa qala Syekh Hamad Ad-Dabbas, ra'aitu ala ra'si Syekh Abdul Qadir ilmaini, aku melihat di kepala Abdul Qadir itu ada dua ilmu. Waqad nusiba, sungguh ditajak, ditegakkan dua ilmu itu, minal bahmutil asfal, dari alam bahmud, ilal malakutil a'la, sampai ke alam malakut yang tinggi, yakni hala syababihi, pada waktu mudanya. Wa sami'tu sya'usa, aku dengar orang yang memerintah, yasihu lahu, berteriak bagi Abdul Qadir, fil ufuk, di ufuk, bi alqabi siddiqin, dengan gelar orang-orang siddiqin. Wa tafaqqaha, dan belajar fikih Sayyiduna Asy-Syaikh Abdul Qadir rahimahullah bi Abil Wafa Ali bin Aqil, wa Abil Khattab Mahfuz bin Ahmad, wa Abil Husain Muhammad bin Qadhi Abi Ya'la, wa Abi Sa'id al-Mubarak ibni Ali al-Makhzumi, mazhaban wa khilafan wa furu'an wa usulan. Itu guru-guru sidin di bidang fikih, baik mazhab, baik khilafiyahnya, baik furu'iyahnya, baik usulnya, usul fikihnya. Wastama'al hadisa, Abdul Qadir Jilani mendengar hadis Nabawi, mengaji hadis, min jamaah, dari beberapa orang guru, minhum Abu Ghalib Muhammad ibnul Hasan al-Baqillani, wa Muhammad ibnu Abdul Karim, wa Muhammad ibnu Ali ibni Maimun, wa Ahmad ibnu Muzaffar, wa Ja'far ibnu Ahmad al-Qari, wa Ali ibnu Muhammad al-Karhi, wa Ismailu ibnu Ahmad al-Asbahani, wa Abdul Qadir ibnu Muhammad, wa ammuhu Abdurrahman, wa Hibatullah, wa Muhammad al-Hashimi, wa ghairuhum. Itu guru-guru beliau di bidang hadis. Wa qara al-adab, dan beliau membaca kitab adab, ala atas Abi Yahya Zakaria bin Ali At-Tibrizi. Wa sahib Syekh, dan beliau menyertai akan Syekh Al-Arif Billah Hamad ibn Muslim Ad-Dabbas. Wa akhadha anhu, mengambil Abdul Qadir dari Hamad tadi ilmu tariqah.
wa ta'addaba bihi, dan belajar ilmu adab dengannya Hammad bin Muslim tadi. Walakiya jama'atan, dan beliau menemui banyak min akabiril masyayikh, daripada ulama-ulama besar. Wa talaqqa anhum al-ulum asy-syar'iyyah, beliau menerima daripada mereka ilmu-ilmu syara, wal funun ad-diniyah, dan pan-pan agama. Tsumma azharahu Allah ta'ala lil khalqi, kemudian Allah timbulkan Abdul Qadir bagi makhluk. Wa auqa'alahul qabula, Allah jatuhkan, Allah tempatkan bagi Abdul Qadir al-qabula, diterima orang. Wal haibata, wibawa, wal jalala, kebesaran. Wa azharal hikmah, Allah tampakkan hikmah-hikmah min qalbihi, dari hatinya Abdul Qadir, ala lisani, atas lisannya. Wa ammara, dan menghidupkan Abdul Qadir madrasata ustazihi, madrasah guru beliau Abi Sa'id Al-Makhzumi. Wa wassa'aha jiddan, sidin perluas sama sekali. Wa tasaddara litadris biha, dan beliau maju untuk mengajar di madrasah itu. Wal fatwa wal wa'zi, wa qasadahu talabatu, dan mendatangi akan beliau oleh penuntut ilmu minal ulama wasulaha, datangan kepada beliau. Wantahat ilaihi tarbiyatul muridin, dan berkesudahan kepada beliau pendidikan para murid bila Irak, di Irak. Wa sullimat ilaihi azimmatul ma'arif, dan diserahkan kepada beliau kendali berbagai macam ilmu. Fa asbaha, jadilah si Abdul Qadir Al-Jilani qutbal waqti, kutub di waktu itu, al marju'a ilaih, jadi rujukan baginya, kepadanya. Wa sannafa kutuban mufidatan, beliau mengarang banyak kitab yang berfaidah. Wa amla, dan maimlakan fawaidah mazidah, faidah-faidah tambahan. Wa luqiba, dan beliau digelar bi imamil fariqain, dengan imam fariqain. Beliau ini dua mazhab. Syekh Abdul Qadir Jilani kadang-kadang umpat mazhab Hambali, beliau kadang-kadang umpat mazhab Syafi'i. Ditanya orang, Abdul Qadir, kenapa engkau umpat dua mazhab? Jalsidin, aku umpat Imam Syafi'i karena kehebatan yang ada pada Syafi'i. Syafi'i mempunyai idrak, mempunyai akal yang luar biasa dalam memaham satu hadis atau ayat Al-Quran, melebihi daripada ulama-ulama yang lainnya. Itu kehebatan Syafi'i. Oleh karena itu aku umpat Syafi'i kadang-kadang. Kadang-kadang aku umpat mazhab Hambali, kenapa? Lifakrihi, karena Hambali itu orang yang paling fakir di antara ulama-ulama mazhab, orang yang paling miskin di antara ulama-ulama mazhab Ahmad bin Hambal. Oleh karena itu kadang-kadang aku umpat kepada Ahmad bin Hambal. Waluqiba bi imamil fariqain wa muwaddihit tariqain wa talammada lahu, dan bermurid bagi beliau khalqun katsir, banyak orang. Wala bisa minhul khirqata, belajar ilmu tasawuf daripada beliau khalaiqu la yuhsaun, makhluk-makhluk yang kada terhingga. Wa ilaihi yarji'u, kepada beliaulah kembali jumhur syuyukhil Yaman, sebagian besar guru-guru orang Yaman pun datangan ke Irak waktu itu. Wa qala Yusuf ibnu Ayyub Al-Hamdani, Asy-Syekhul Kabir, guru besar Yusuf bin Ayyub Al-Hamdani, beliau berkata, ya Abdul Qadir, hai Abdul Qadir, takallam 'alan nas. Sudah saatnya engkau bicara atas manusia, saatnya engkau mengajar, saatnya engkau ceramah. Hafizdal fiqha, engkau sudah hafal fikih, wa usulahu, usul fikih sudah dikuasai, wal khilafah, ilmu khilafiyah sudah, wan nahwa sudah, wal lugata sudah, wa tafsir Quran sudah. Fakaifa la yasihu laka an tatakallam, bagaimana tidak sah bagi engkau bahwa engkau berkata-kata untuk manusia.
Is'ad ala kursi, naiklah engkau ke kursi. Fa inni ra'aitu fika irqan, aku lihat pada diri engkau itu akar. Saya siru nakhlatan, yang akan menjadi sebuah batang yang besar. Nah, kemudian lagi lanjutannya adalah waqala Syekh Ali ibnu Abi Bakrin al-Yaqubi. Hingga sini dulu. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdilana biha min jami'il hajat, wa tadkhulna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'na biha ala darajat, wa tuballighuna biha aqsayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mat. Allahumma inna nas'aluka khayra ma salaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. واستعيذ واستعاذك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلم.